Hai Smart People, balik lagi di Pay Talk Tugu Insurance bersama saya Oki. Nah, kali ini nih kita akan ngebahas seputar distribusi energi. Nah, biasanya kita itu menggunakan produk energi itu untuk kebutuhan sehari-hari nih Smart People. Contohnya adalah penggunaan minyak untuk bahan bakar kendaraan. Ngomong-ngomong soal distribusi jalur energi nih, biasanya ada jalur darat dan jalur laut. Ada satu perusahaan yang memiliki kontribusi cukup besar dalam mendistribusikan energi baik di Indonesia maupun di mancanegara, yaitu Pertamina International Shipping yang biasa disingkat menjadi PIS. PIS ini merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina Persero dengan bisnis distribusi energi baik di Indonesia maupun di mancanegara. Bahkan PIS ini bisa meningkatkan devisa negara loh Smart People. Kali ini saya akan ditemani oleh narasumber dari PT Pertamina International Shipping, yaitu Mas Aryo Meka sebagai Corporate Secretary. Halo Mas Aryo. Halo Mas Oki. Apa kabar? Selamat pagi Mas Oki. Baik, pagi. alhamdulillah. Wah, keren banget ini Mas. Terima kasih loh Mas sudah mau berbincang dengan kita. Ya, aku juga terima kasih nih sudah dipercaya untuk menjadi narasumber biar Smart People lebih tahu tentang PIS nih Mas Oki. Siap. Ya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih. Wih, boleh dong. Terkait PIS ya. Ya, pengen tahu banget nih soalnya. Oke. Karena mungkin Smart People tahunya nih cuman menggunakan energinya doang nih, sumber dayanya aja nih, tapi nggak tahu nih distribusinya kayak gimana nih Mas. Nah, sebenarnya bisa cari tahu juga dari Instagram kita Mas Oki. Udah follow belum tuh? Udahlah, udah banget dong. Jadi Smart People follow @Pertamina International Shipping. Nah, di situ banyak update-update tuh tentang kita, tentang kegiatan PIS itu seperti apa. Ya. Update-update kegiatan di kapal, kita lagi nambah kapal apa aja, semua tuh ada di Instagram kita di @Pertamina International Shipping. Wow. Smart People jangan lupa follow ya, Mas Oki juga. Iya dong, jangan lupa loh Smart People. Kita juga ada di TikTok. Oke. TikTok kita tuh Friendship Life at Peace. Nah, itu lebih banyak lagi konten-konten dari kru-kru kapal kita. Wah, jadi kru-kru kapal kita jangan ngebayangin orang-orangnya tuh wah cuman kerja doang, cuman bisa di kapal aja. Ternyata mereka bikin konten tuh juga gape-gape Mas Oki. keren banget. Kalau dibilang kontennya ini konten masa kini banget nih Mas. Makanya kan biar Smart People, biar semua masyarakat lebih tahu nih tentang PIS nih, tentang bisnis logistik dan perkapalan. Mungkin Mas Aryo nih bisa menyapa teman-teman dulu Mas. Mas Aryo di PIS sebagai apa? Oke. Halo, selamat pagi Smart People. Nama saya Muhammad Aryo Meka Firdaus atau biasa dipanggil Aryo, dan saat ini saya bertugas sebagai Corporate Secretary di PT Pertamina International Shipping atau biasa disebut PIS. Mudah-mudahan hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol banyak nih Mas Oki ya. Siap. Dan dari saya bisa memberikan beberapa informasi atau wawasan atau energi yang baik ya Mas Oki ya. Ya, energi yang baik untuk Smart People, khususnya agar lebih banyak mengenal mengenai bisnis perkapalan di Pertamina International Shipping. Kayaknya nih pembahasan kita hari ini cukup lumayan asik ya Mas ya, karena distribusi energi itu kan mungkin teman-teman taunya cuman pakai doang nih. Nah, Ya. tapi paling nggak Smart People juga harus tahu nih energi yang kita gunakan ini mulai dari hulu ke hilirnya mungkin teman-teman Smart People juga kurang paham. Nah, di sini sebelum kita ngebahas terlalu jauh, mungkin Mas Aryo bisa kasih info sedikit nih awal mulanya PIS ini berdiri bagaimana sih Mas? Oke. Ya, jadi benar banget Mas Oki. Biasanya tuh kan masyarakat taunya yang kelihatan di sehari-hari ya, di kehidupan sehari-hari, yaitu distribusi darat, mobil tangki, dan mobil tangki itu mengantarkan ke SPBU. Kita biasa beli bensin di SPBU atau Pertashop. Betul. Itu adalah jalur distribusi darat, dan juga kita mendapatkan LPG, tabung LPG 12 kilo atau maupun 3 kilo itu kan kelihatannya sudah di darat tuh. Iya. Padahal sebelum sampai ke masyarakat, sebelum sampai ke SPBU, itu semua diantarkan lewat laut. Karena negara kita itu kan 70-75% covered by the sea ya Mas. Jadi laut semua. Jadi memang semua yang sampai ke masyarakat itu hampir semua pasti didistribusikan lewat laut, sekitar 70-80%. Keren banget ya. Berarti distribusi laut itu cukup
signifikan Mas ya. Memegang peranan yang sangat ya. penting di Indonesia. Kita menyebutnya ini sebagai virtual pipeline. Kenapa virtual pipeline? Kalau di negara seperti United States, di Amerika, itu mungkin memang negaranya besar ya, tapi isinya kan satu pulau besar semua tuh. Jadi semua energi, semua baik crude, baik kemudian produk maupun LPG, hampir semuanya bisa didistribusikan lewat pipa. Nah kalau kita kan nggak bisa, jadi makanya kita menyebutkan jalur-jalur distribusi laut kita itu sebagai virtual pipeline, sebagai pipa-pipa yang menyalurkan energi ke seluruh masyarakat Indonesia. Wow, keren banget Mas ya. Nah ini kurang lebih PIS ini berdiri sejak tahun berapa nih Mas? Oke, kalau PIS sendiri itu berdirinya sejak tahun 2016 Mas Oki. Dulu itu PIS didirikan itu sebagai anak perusahaan dan sebagai marketing arm untuk kita berjualan ke pihak luar. Jadi sejarahnya sebenarnya kalau Direktorat Shipping itu sudah berdiri dari sejak zaman dulu Pertamina berdiri. Cuman waktu itu Direktorat atau fungsi shipping itu memang hanya menjalankan tugasnya sebagai fungsi operasional saja. Jadi Pertamina punya barang, punya kargo, dan fungsi shipping inilah yang mengantarkan sebagai fungsi operasi. Jadi ya kalau dulu tuh hanya cost center lah. Nah sejak 2016 didirikan Pertamina International Shipping, itu kita mulai berjualan keluar karena ternyata ada market loh di luar sana, di mana kita juga bisa mengantarkan kargo-kargo perusahaan lain selain kargo-kargo yang memang captive untuk kebutuhan Indonesia yang dimiliki oleh Pertamina. Keren banget. Jadi dari 2016 Mas Oki. Iya, sudah 7 tahun itu cukup memberikan kontribusi yang besar nih Mas di Indonesia berarti ya. Alhamdulillah. Bukan di Indonesia aja, berarti di mancanegara sekalipun ya. Iya. Wow, keren banget ini. Terutama mungkin sejak ini Mas Oki, 2016 kita berdiri, tapi di tahun 2020 kemarin itu PIS yang ditunjuk sebagai subholding Integrated Marine Logistics. Jadi secara size sudah membesar nih, kapal-kapal yang tadinya milik Pertamina itu diserahkan oleh PIS ke PIS semua. Jadi benar-benar bisnis shipping, bisnis Integrated Marine Logistics itu end to end sejak 2020 kemarin sebagai subholding kita sudah berada di bawah PIS semua tuh. Berarti kalau bisa dibilang nih seluruh kapal sudah dikelola oleh PIS. Ya, betul. Nah, kalau ngomong-ngomong soal kapal nih Mas, kurang lebih tuh total jumlah kapal yang dimiliki oleh PIS ini. Nah, selain jumlah tuh bisa dibilang nih untuk muatan yang diangkat itu apa aja nih Mas? Kalau kapal sampai saat ini kita memiliki 97 kapal milik ya, kita menyebutnya kapal milik atau on fleet. Itu 97 dan akan terus bertambah. Soon to be nih yang terdekat akan nambah 2 kapal lagi untuk kapal LPG. Jadi target kita di akhir tahun mungkin bisa tembus angka 100 nih. Nah, tapi selain 97 kapal yang kita miliki ini, kita juga mengoperasikan kapal-kapal sewa. Jadi nggak cukup tuh Mas Oki, ternyata 97 kapal itu untuk kebutuhan energi di Indonesia, untuk kebutuhan energi smart people nih, nggak cukup ternyata 97 kapal yang dimiliki oleh PIS. Jadi kita menggandeng perusahaan-perusahaan kapal lain juga untuk bermitra bersama PIS, dan kurang lebih kapal yang kita operasikan itu yang selain kapal milik ya, itu ada sekitar 320-an. Jadi sebetulnya per hari itu ada kurang lebih 400-an lebih kapal yang malang melintang di laut Indonesia dan laut di luar Indonesia yang dioperasikan oleh PIS. Berarti kurun waktu 7 tahun itu sudah bisa mengoperasikan kurang lebih 400 Mas ya? Iya, dan angka tersebut ternyata itu adalah angka terbesar untuk pengoperasian kapal di Asia Tenggara Mas Oki. Keren. Ini muatan apa aja nih Mas yang dibawa oleh 400 kapal ini? Kalau muatan kita 90% itu masih di energi fosil ya Mas Oki ya. Jadi seperti yang Mas Oki lihat sehari-hari dan dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari, yaitu BBM, baik
Pertamax, solar dan lain-lain, kemudian LPG pastinya, dan juga ada crude oil yang kita kirimkan ke refinery untuk diolah menjadi produk, dan 10%-nya itu sudah ke energi di luar fosil. Jadi kita mengangkut juga amonia dan petrokimikal. Oke, berarti termasuk bahan-bahan kimia ya? Ya. Oke. Nah, ini saya sempat dengar nih Mas, ada hal yang menarik nih. Katanya nih PIS itu menggunakan nama-nama atau pulau yang ada di Indonesia itu ya? Betul. Nah, ini tujuannya apa nih Mas? Ya. Jadi dari dulu kita juga selalu menggunakan nama-nama khas Indonesia ya. Ada nama-nama Sangsekerta Indonesia. Kebetulan contohnya apa tuh Mas? Kalau sekarang kita yang terbaru kan ada PIS Sumatera, PIS Mahakam. Kita mengambil nama-nama pulau besar di Indonesia. Oke. Itu sebenarnya tidak lain dan tidak bukan biar kita juga sekaligus mengangkat nama Indonesia di lautan internasional. Jadi kita nggak mau yang diketahui oleh publik internasional itu hanya Pertamina ataupun PIS saja nih Mas Oki. Jadi prinsip kita tuh kita go internasional tapi membawa nama Pertamina dan juga membawa nama bangsa Indonesia nih. Ceritanya nih. Keren banget ya Mas ya. Jadi tuh bisa dibilang tuh di kapal itu nanti di branding tulisannya Sumatera gitu ya. Gede banget gitu ya. Ada gas Arjuna juga kan gitu. Itu mungkin kalau saya menyimpulkan ya Mas ya. Jadi tuh kalau mungkin teman-teman di mancanegara itu lihat ada kapal tulisannya Sumatera gitu kan. Apa sih Sumatera gitu kan? Nanti mereka googling gitu. Oh ternyata salah satu dari pulau yang ada di Indonesia gitu kan. Gitu. Cuman memang kebanyakan orang mancanegara kenalnya Indonesia itu Bali Mas. Ada nggak nih kemungkinan nama Bali ini nempel nih di? Makanya Bali terakhir aja nanti. Pulau-pulau yang lain dulu. Keren. Gitu. Saya sempat dengar juga nih Mas. Ada satu kapal yang katanya nih menoreh pencapaian atau prestasi di luar. Nah ini kalau nggak salah ya Mas ya namanya kapal Arjuna nih, gas Arjuna nih. Wah ini dari namanya aja nih nama pewayangan ya. Nah, bukan ini mungkin lagu Akulah Arjuna. Aduh. Mungkin bisa dijelasin sedikit. Ya, jadi kapal gas Arjuna ini salah satu dari sekian banyak kapal kami yang sudah berhasil mengantarkan atau mendistribusikan energi di luar negeri ini, Mas Oki. Mungkin salah satunya kapal gas Arjuna ini yang menorehkan prestasi zero inspection dalam Paris MOU. Jadi Paris MOU itu adalah sebuah kesepakatan yang disepakati oleh 27 negara nih Mas Oki. Itu 27 negara yang port-portnya menerapkan, jadi ada list-listnya yang harus terstandarisasi apabila masuk ke port-port di 27 negara tersebut. Gitu. Nah itu disepakati terkait dengan standar kapal, standar safety, standar operasional, dan juga kemampuan kru-krunya. Yang membanggakan lagi, kapal gas Arjuna ini krunya itu 100% kru Indonesia. Wow. Gitu. Jadi bisa dibilang semuanya orang Indonesia. Semuanya orang Indonesia. Keren banget. Kurang lebih kapal gas itu krunya sekitar 20-25 orang Mas. Ini teman-teman dari Indonesia nih kurang lebih berapa lama nih Mas mereka berlayar sampai ke benua Eropa? Jadi kapalnya tuh berangkat dari Indonesia Mas, dari Pelaju itu sampai ke Gibraltar aja tuh 1 bulan. Jadi inspeksinya tuh dilakukan tuh di Gibraltar, itu sekitar 1 bulan. Habis itu ngambil barang ngambil kargo ya, gas propan dari London dan akhirnya diantar ke Polandia. Itu memakan waktu kurang lebih ya 1 bulan juga lah Mas. Jadi mungkin 2 bulan tuh teman-teman ada di kapal. Nanti pulang lagi dari sana dengan kosong berarti ya? Jadi mereka kapalnya udah di sana nih. Nah selama 2 tahun karena kontrak kita dengan si pemilik kargo nih 2 tahun. Selama 2 tahun ngider-ngider. Itu nggak pulang berarti Mas. Bang Payep dong. Bang Payep aja nggak nyampe 2 tahun. Iya bener. Ini boleh sedikit diceritain nggak Mas? Ada fun fact Mas ketika keberadaan bisnis ini di masyarakat. Oke. Untuk smart people lah nih ya, biar lebih tahu lagi tentang kapal-kapal PIS gimana ya. Mungkin saya mau cerita mengenai ini kali ya.
yang sekarang kan lagi trending energy transition. Kemudian bagaimana sih peran industri-industri itu sekarang semua berlomba-lomba untuk mengurangi emisi karbon, dan semua juga ikut andil dalam energy transition ini. Nah, mungkin fun facts-nya adalah ternyata bisnis kapal itu, kapal-kapal tanker nih, itu tuh hanya menyumbang nggak sampai 3% dalam emisi karbon di dunia ini, Mas Oki. Itu data dari IMO ya, International Maritime Organization. Jadi sebetulnya ya 3% itu kan angka yang sangat kecil ya. Betul, dalam emisi karbon yang sekarang sedang marak dibicarakan oleh dunia. Kita di bisnis kapal, spesifiknya PIS, berperan dalam energy transition ini. Kita juga sudah mulai nih Mas Oki ikut serta dalam energy transition ini. Jadi kapal kita, kapal tugboat di lingkungan Sapholding Integrated Marine Logistics itu juga sudah ada yang bertenaga surya. Itu salah satu contohnya. Jadi kita masang PLTS itu di kapal salah satu tugboat kita. Kemudian di beberapa kapal kita itu kita juga pasang yang namanya energy saving devices. Nah, itu sebuah sistem yang bisa mengurangi gas buang dari sebuah kapal tuh Mas Oki. Jadi karbon dioksida yang dihasilkan, ya karbon dioksida, karbon monoksida yang dihasilkan itu lebih sedikit dari kapal pada umumnya. Dan kemudian yang paling canggih nih, yang terbaru, kita baru punya kapal di bulan Januari 2023 lalu, kita namakan Pertamina Gas Amaryllis. Nah, itu kapalnya tuh dual fuel engine. Itu sudah ada beberapa kapal yang berlayar di lautan samudera dunia ini ya, tapi memang masih sedikit lah kapal yang bertenaga dual fuel ini. Jadi dual fuel ini, kapalnya ini kan mengangkut LPG, mengangkut gas nih. Betul. Nah, bahan bakarnya tuh selain dari marine fuel oil yang memang digunakan oleh kapal sebagai penggerak utamanya, dia juga bisa switch tuh. Dia bisa switch ke on use, ke gas yang sedang dibawanya sebagai kargo. Jadi gas yang sedang dibawanya sebagai kargo bisa menjadi sumber energi untuk menggerakkan kapal itu juga, dan itu kan lebih bersih tuh kalau bertenaga gas ya. Jadi bisa switch, dan itu karbon yang dihasilkan jauh lebih menurun lagi dibandingkan kapal-kapal konvensional. Keren. Bisa dibilang kalau kendaraan konvensional tuh hybrid lah. Ini udah hybrid nih. Keren banget ceritanya, ini Mas, keren gitu. banget. Dan itu benar-benar mengurangi polusi Mas ya. Yaitu salah satu bentuk dari kepedulian kita ya terhadap tren energy transition kita saat ini. Ada lagi nih Mas yang mungkin bisa terjadi ya Mas, baik di darat, di laut maupun di udara nih, yang namanya terjadi kecelakaan ataupun pembajakan. Kira-kira Mas dari PIS ini pencegahan apa Mas yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko-risiko tersebut Mas? Yang pasti kita secara berkala tuh melakukan risk mitigation program Mas Oki ya, baik operasional maupun non operasional. Nah, kemudian dari risk mitigation program ini kita juga ada program-program kayak kapal nih, itu ada jadwal-jadwal dockingnya sendiri juga tuh. Ada jadwal servis berkalanya Mas Oki. Jadi dari sama kayak mobil. Jadi dari mitigasi-mitigasi secara operasi yang sudah kita lakukan, itu secara berkala kami akan jadwalkan kapal-kapal itu untuk docking, untuk servis sebelum suatu potensi kejadian yang tidak kita inginkan secara safety itu terjadi di kapal tersebut. Jadi bentuk mitigasinya kita seperti itu. Kita prevention system lah, nggak menunggu sesuatu rusak dulu gitu ya baru melakukan docking. Dan kemudian mitigasi yang non operasional juga kita lakukan, terutama terkait safety. Dan tadi Mas Oki juga sempat menyebutkan masalah pembajakan kan tuh. Memang ada beberapa case tuh di kapal-kapal yang mengalami pembajakan di beberapa daerah yang memang secara tingkat keamanan rendah.
ada filmnya juga kan tuh Mas. Iya. Yang kapal kargo dibajak sama orang Somalia ya waktu itu ya. Nah itu kita juga bentuk mitigasinya adalah beberapa kapal yang memang berpotensi untuk masuk ke area-area pembajakan, itu kita menyewa PMC atau Private Military Company gitu, Mas, untuk menjaga kapal-kapal kita untuk agar lebih aman dan ya untuk menghindari potensi pembajakan ini. Tapi di luar semua mitigasi dan program yang kami jalankan tersebut, baik operasional maupun non-operasional, pastinya setiap kapal-kapal kita itu juga diasuransikan, Mas Oki. Dan dengar-dengar kapal kita juga ada yang diasuransikan di Tugu nih. Bener kan Mas Oki? Ya, di PIS sendiri itu sudah menggunakan produk dari Tugu Insurance ini khusus untuk produk korporasi ya, Marine Hull and Machinery. Jadi kapal itu diberikan perlindungan untuk rangka kapal dan mesinnya, Mas. Mencegah risiko selama di laut, termasuk aktivitas trading di dalam dan di luar negeri. Nah, perlindungan apa aja nih, Mas? Seperti pembajakan kapal, terus kebakaran, gempa bumi, termasuk tabrakan dengan kapal lain. Jadi selain barangnya, selain kapalnya, aktivitasnya itu juga masuk asuransi tersebut. Betul, ya Mas Oki ya. Mas, termasuk di asuransinya gitu. Mas Aryo ini terima kasih banget nih Mas buat informasi yang diberikan untuk Smart People ini. Yang jelas ini sudah menambah wawasan ya terkait dengan distribusi energi yang biasanya teman-teman gunakan untuk kebutuhan sehari-hari nih, antara BBM termasuk juga gas gitu. Ternyata nggak semudah itu ya kita mendapatkan energi ini, energi ini kan butuh perjuangan ternyata. Betul Mas. Apalagi yang di pelosok-pelosok Indonesia bagian timur sana, nah itu lebih sulit lagi tuh distribusinya sampai ke kapal-kapal kayu, sungai. Itu kalau untuk daerah pelosok masih tetap didistribusikan oleh PIS juga gitu. Didistribusikan oleh PIS, dan ada beberapa titik yang nanti kita kan ada 6 subholding nih. Nah, yang pastinya kita terus bekerja sama antar subholding sampai ke benar-benar titik serah yang akan diterima oleh masyarakat nanti. Oke, baik kalau begitu Mas Aryo, terima kasih atas informasi dan waktunya. Sama-sama Mas Oki. Semoga PIS terus berjaya. Terima kasih. Bisa memberikan energi positif dan energi baik untuk Indonesia maupun dunia. Berani melangkah maju bersama Tugu Insurance. Nah Mas Oki, dari PIS juga boleh dong. Kita juga punya jargon biar Smart People tahu juga. Oke, siap. Jadi kita punya jargon Pertamina International Shipping, Energizing the Ocean. Energizing the Ocean. Ya, siap ya Mas Oki ya. Smart People juga biar tahu ya. Oke, siap. Pertamina International Shipping, Energizing the Ocean.